warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Morning. How are you this morning? Okay, I'm glad to hear that because this morning you get good condition so that we can continue our material today to lesson today. Before we continue, attend class, get your friend to pray with Allah. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Please, you can stand up. Silakan untuk berdiri. Before we continue our lesson today, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, please you can sing a song. Silakan kita untuk bernyanyi lagu. Sing dulu song. P5 or P5. Oke, mulai 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Oke, praise to Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Today we can meeting this day, kita bisa bertemu hari ini to continue our lesson today, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Our subject is English, pelajaran kita bahasa Inggris. Last week we have study about number ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang number. Apa kemarin number? Nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Dan seterusnya, ya kan? How do you still remember? Masih ingat kan? Kalau masih ingat, to be continuous for next lesson. Kalau sudah selesai, sudah bisa paham, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Today kamu lihat gambar ini. Do you know that picture? Bisa dilihat gambar ini? How about that picture? Tentang apa gambar itu? Program televisi. In our daily everyday, dalam kehidupan kita sehari-hari, I think you usually watch television. Saya yakin kalian sering melihat televisi. Ya kan? Yes? No, I want to ask you. Saya ingin tanya kepada kalian. What program TV do you usually watch? Program TV apa yang sering kamu tonton? Fahri. Fahri, what program TV do you usually watch? Brand news. Jadi Fahri selalu melihat TV tentang berita. So, in this opportunity we will study how to describe text. Jadi di sini kita ingin belajar bagaimana cara untuk membuat teks deskriptif.
Ya, bagaimana itu? Tentunya di sini ada beberapa hal yang ingin Pak sampaikan. You can see from that picture, bisa dilihat gambar tersebut. So, in this opportunity, we will study for the purpose of this lesson is. Jadi tujuan belajar hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan descriptive text secara mandiri dan tepat. And then for the second, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan kalimat deskriptif dengan gambar dan tepat secara bergotong royong dan tepat. And for the last, yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks, mempresentasikan deskriptif teks. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Purpose untuk yang pertama, please you can see this video. Please you can attention, boleh diperhatikan. Jalan masuk sini, jalan masuk sini, diselesaikan satu, boleh? Tunjukkan teman-temannya. Oke, thank you. Terima kasih. For the first, I will define about this material. Sekarang saya akan jelaskan tentang materi ini. Ya, purpose descriptive. Yang pertama tentang descriptive. What is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Bagian ya, belum ya? Jadi teks deskriptif is a text which describe someone, animal, thing, or certain thing. Jadi teks deskriptif ini adalah suatu teks yang menggambarkan seseorang, boleh ya? Mr. Pujiono, Cesar, Diana, and extra. That is animal. Kemudian binatang, cat, kucing, elephant. Apa elephant? Gajah. Tiger, harimau. That is to describe descriptive text. Itu bisa digambarkan dalam bentuk teks deskriptif. Jadi ketika kita ingin mendesain teks deskriptif, maka tentunya yang pertama kita harus tahu apa yang akan kita ceritakan. Tadi Cesar is big. Cesar is my family. Cesar keluarga saya, for example like that. Untuk contoh seperti itu. Kemudian dijelaskan di situ. Nah, ini adalah bentuk tentang bagaimana teks deskriptif atau teks deskripsi. And then berikutnya
Social function. Social function itu fungsi umum. Social function of descriptive text. Jadi fungsi umum dari teks deskriptif apa? To give information about a certain object by describing its feature, history, and special characteristic. Jadi fungsi umum dari teks deskriptif ini yang pertama di sini adalah memberikan informasi. Informasi tentang apa? Feature, history, special characteristic, berkaitan dengan ciri, karakteristik. Ya, itu terkait dengan informasi yang nanti akan disampaikan dalam bentuk teks deskripsi. And then for the second, kemudian yang kedua, to give information about things by describing physical attribute, behavior, habit, and extract. Kemudian yang kedua, memberikan sesuatu tentang gambaran fisik dari sesuatu, apa itu contoh yang sudah disampaikan, person, seorang, animal, binatang, thing, benda-benda, and extra, place, dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya. And then for the next, berikutnya generic structure. Generic structure itu adalah susunan bahasa yang digunakan ketika kita membuat deskripsi teks. Jadi ketika kita membuat deskripsi teks, apa hal yang kita munculkan yang akan kita bahas terkait dengan deskripsi teks itu sendiri. Yang pertama, nah ini kayaknya apa ya kru? berapa usia? Boleh, berdiri dulu. Berdiri, stand up. Berdiri. Oke, bernyanyi dulu. P5 terlebih dahulu. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeadilan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, stand up. Sit down. Boleh duduk. Generic structure, identification or general statement introduce or identification specific object, a person or animal. Jadi pada generic structure di sini ada identification. Identification itu menjelaskan tentang gambaran umum dari suatu benda, orang, ataupun animal, binatang. For example like this, untuk contoh seperti ini. My friend Diana. My friend Diana. Teman saya Diana. That is the term. Itu adalah tema judulnya. Diana is a beautiful girl. Diana gadis cantik. Nah. He is from town. Dia dari desa. Nah, itu adalah identification. And then for the second, kemudian yang kedua, description. Deskripsi. Ya oke, pada deskripsi ini berisikan tentang penjelasan karakteristik, wujud, kemudian watak, kebiasaan, atau objek yang akan kita jabarkan, yang akan kita kembangkan. Nah, ini adalah deskriptif. Di sini kita jelaskan lebih spesifik the characteristic of the person. Jadi spesifik dari contoh seseorang yang memang di situ kita jelaskan pada saat ini.
For example, Diana is big. Diana besar. Besar enggak? Kemudian apa lagi? He is clever or smart. Dia cerdas. Nah, ini adalah description bagaimana kita untuk bisa mengembangkan dari point description ini. Jadi pada intinya di sini kita buat sebagai judul, misalkan Diana. Di paragraf yang pertama ini adalah identification. Mengidentification tentang Diana tadi. Diana cantik. Diana is beautiful dan seterusnya bisa diceritakan di sini. Kemudian for the second paragraf yang kedua di sini masuk ke description. To generate structure by using present tense. Jadi pada rumusan ini kita menggunakan simple present tense. Masih ingat present tense itu apa? Suatu kata atau peristiwa yang digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang sering terjadi. Daily activity, kegiatan yang sering dilakukan. Do you know what the pattern of present tense? Ada yang tahu apa rumus present tense? There are a positive, negative, and interrogative. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan ada kalimat tanya. How we can find the pattern? Bagaimana rumusnya? Simple present tense. Kalimat positif, subject plus to be. To be-nya apa? Is, am, are, plus noun atau adverb. Noun atau adverb. Ini rumus positif simple present tense. S itu apa? Subject. Terdiri dari apa saja S? I, they, we, you, she, he, it. Ini subjek. Jadi ketika kita membuat kalimat ataupun teks berbentuk description, maka yang kita gunakan adalah pola kalimat simple present tense. Oke, until here, do you have any question? Dari sini ada yang mau ditanyakan? There is no? If there is no, jika tidak ada pertanyaan, now you can do this exercise. Coba saya minta kamu mengerjakan latihan. Please you can make 1, 2, 3, 4, 5 group. Silakan membentuk kelompok. Boleh langsung saja ya. This is for the first group, kelompok yang pertama. And then for the second group, kelompok kedua. For the third group, kelompok tiga. The fourth group, kelompok 4. And then the last group 5, ya. Yang terakhir kelompok 5. You can do it now. Boleh dikerjakan sekarang with your group dengan kelompokmu. For the first exercise, latihan yang pertama. Dilihat latihan yang pertama ya. Latihan pertama, find adjective in activity 1. Temukan
kata sifat dalam kegiatan ini. Jadi kalian cari kata sifat yang ada di tagnya nanti. Tagnya nanti Pak munculkan lagi nanti ya. Next, I will see in this in focus our material. For next, you can find the adjective in activity 1. Nanti kamu cari kata sifat yang ada di tag deskriptif nanti. Paham ya? Boleh saya bagikan kelompok 1. Nah, silakan dituliskan tag deskriptifnya yang ingin kamu lihatkan. For the second group, for the third group, for the fourth group, kelompok 4, kelompok 5, fire group. Ayo, 10 menit, Pak beri waktu 10 menit from this tag which one? Dan adjective mana kata sifat yang ada dalam tag ini? Ya, kata sifat ini apa? Jelek, nakal, cantik, bodoh, malas, pintar. Oke, silakan dilihat. Lanjut ke 30 menit ini. Lebih gitu. Oke. Sudah. Oke, sudah pintar semuanya. Oke, thank you. Terima. There are more second exercise. Ada latihan yang kedua. For second exercise, latihan yang kedua. From this tag, dari tag ini, which one? Which one? That is the syntax of simple present tense. Dari tag ini, silakan kalian tuliskan mana yang bentuk kalimat simple present tense. Boleh dituliskan. I give 10 minutes. Saya beri waktu 10 menit. Yuk silakan. Mana dari tag itu? Boleh. Hah? Oke. Please, you can do it now. Look for that text. Which one the syntax of simple present tense. Jadi silakan dicari mana dari teks tersebut teks bentuk simple present. Oke, you can collect it. Boleh. Hubungan sini. Sini. Pintar semua. Pintar semua. Ya, bagus. Ya. Oke, for the next class yang terakhir, ya. Ya, for the last yang terakhir, you make the descriptive text. Ya, listen to me. For the last exercise, latihan yang ketiga, yang terakhir ini ya. Make the descriptive text. Buat teks bentuk deskriptif. Like this example. Contohnya seperti ini. You can make a person. Bisa kamu buat orang, animal, binatang, thing, benda, place, tempat, and extra. Ya, boleh silakan dibuat teks bentuk deskriptif yang kalian kira itu mudah. Boleh person, orang, animal, boleh binatang, or thing, atau benda. Oke.
Oke, I give 10 minutes. Saya beri waktu 10 menit. Visual yang mana? Mana? Visual? You finish? Selesai ngomongnya? Ayo, ayo. Oke. Oke, 5 minutes more. 5 menit lagi ya. Oke, 5. Oke, please, you can boleh ke sini. Boleh kumpulkan sini. Nah, ini oke. Oke, thank you. Alisa, come here. Alisa, depan sini. Waliska, I'm sorry. Dibaca. Oke, for the other listen. Yang lain dengarkan. Aliska want to read the result of descriptive text. Alisa akan menjelaskan atau membaca tentang teks deskriptif yang kelompok mereka buat. Oke, please, Aliska. They have soft, straight, iron gray eyes and free smell. So maybe is rather absolutely good. They prefer those what is expected to do better is an interested in important very Oke, give applause. Boleh tepuk tangannya. Oke, sudah stand up. Boleh. Silakan duduk kembali. Oke. Listen to me, dengarkan saya. In the end of this speech, di akhir dari materi kita ini, before we close, sebelum kita tutup, I will reflect this material. Saya ingin merefleksi pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya pada hari ini kita belajar tentang apa? Teks deskripsi atau deskriptif teks. Jadi apa saja teks deskriptif yang bisa kita pahami ketika kita ingin membuatnya? Yang pertama, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan tentang hewan, seseorang, benda. Kemudian apa lagi? Kemudian the generic structure apa saja? Identification menjelaskan tentang apa yang ingin dijelaskan. And then for the second, description, tentang deskripsi, gambaran dari apa yang kita jelaskan. Itu adalah bentuk the generic structure of descriptive text, susunan bahasa dari teks bentuk deskripsi. Jadi itu terkait dengan
pembelajaran yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Until here, do you have any question for this material tentang descriptive text? Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang teks deskriptif? No? Okay, if there is no question, before we close our material today, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, we take simple song. Boleh nyanyi terlebih dahulu terakhir. Oke. Sudah, yang buat suaranya loading song. Suara yang ke 1, 2, 3, 4. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Okay, until here our meeting today, we can meet again for the next time. Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.